Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Zuratu Anissa dengan nomor NIM 10 11 90 206. Saya berasal dari kelas SAH semester 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal UAS Sejarah Peradaban Islam. Untuk soal yang pertama, jelaskan secara singkat asal mula peradaban Islam di Mekah, apa yang dilakukan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam, dan sebutkan pencapaian peradaban Islam di zaman Rasulullah. Seperti yang kita ketahui, Nabi itu mulai melakukan dakwah setelah diturunkannya Quran Surat Al-Mudatsir yang memerintahkan Nabi untuk melakukan dakwah. Dan kota pertama yang dituju Nabi untuk melakukan dakwah adalah kota Mekah, dikarenakan kota tersebut sangatlah mengalami kemunduran ataupun dapat dikatakan mengalami kejahiliahan yang terbukti dengan adanya penyembahan berhala, terus penguburan bayi perempuan hidup-hidup, perzinahan, perjudian. Dan tujuan Nabi melakukan dakwah itu sendiri yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia dan mengajarkan ajaran tauhid. Terus pada waktu penyebaran agama Islam di Mekah itu banyak sekali mengalami pertentangan dikarenakan ajaran Islam itu sangat bertentangan dengan budaya-budaya Islam. Terus bagaimanakah cara Nabi untuk menyebarkan ajaran Islam di kota Mekah? Jadi Nabi itu memiliki 3 metode dalam menyebarkan ajaran Islam di daerah tersebut. Yang pertama yaitu sembunyi-sembunyi, terus yang kedua yaitu dengan cara terang-terangan, dan yang ketiga dengan cara hijrah dari kota Mekah. Yang dengan cara sembunyi-sembunyi itu dilakukan selama kurang lebih 3 tahun. Dan pada waktu penyebaran agama Islam secara sembunyi-sembunyi ini, Nabi itu hanya menyebarkan kepada orang-orang terdekat saja, seperti istrinya maupun sahabat-sahabatnya, ataupun yang dikenal dengan sebutan as-sabiqunal awalun, ataupun orang pertama kali yang memeluk ajaran Islam. Terus pada masa ini itu orang-orang yang memeluk Islam itu saling menguatkan untuk mengokohkan ajaran Islam dan juga membantu untuk menyebarkan agama Islam kepada orang-orang terdekatnya. Terus sampai pada akhirnya turunlah Quran Surat Al-Hijr yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, pada saat dakwah secara terang-terangan ini, Nabi itu mengalami banyak sekali pertentangan dari masyarakat Mekah dikarenakan ajaran agama Islam ini sangat bertentangan dengan kebudayaan mereka. Bahkan sampai Nabi Muhammad ini difitnah oleh pemimpin Mekah pada waktu itu yaitu Abu Jahal yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini yaitu orang gila. Terus yang ketiga yaitu dengan cara hijrah dari kota Mekah. Dikarenakan kondisi Mekah pada waktu itu yang sudah tidak kondusif lagi, Nabi itu memerintahkan agar hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Habasyah. Terus sebutkan pencapaian peradaban Islam di zaman Rasulullah. Jadi peradaban Islam di zaman Rasulullah itu salah satunya itu pembangunan masjid-masjid seperti Masjid Nabawi. Terus yang kedua, kota Mekah itu sudah mulai menerima ajaran Islam dengan terbuktinya sudah tidak menyembah berhala lagi. Terus menyebar luasnya ajaran Islam sampai di kota Madinah. Terus yang soal nomor 2, jelaskan proses peralihan kekuasaan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib ke Muawiyah bin Abu Sufyan dan siapakah tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Apa perbedaan antara khilafah dan khalifah? Jadi Khalifah Ali bin Abi Thalib itu sendiri dipilih setelah meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Utsman bin Affan ini meninggalnya itu terbunuh secara misterius. Dan Muawiyah bin Abu Sufyan kan yang masih sekeluarga dengan Utsman bin Affan itu memerintah Ali bin Abi Thalib selaku khalifah pengganti Utsman untuk menyelidiki kematian Utsman bin Affan. Tetapi Muawiyah bin Abu Sufyan beranggapan bahwa Ali bin Abi Thalib ini tidak melakukan apa yang diperintahkan Muawiyah bin Abu Sufyan. Sehingga para pengikut Ali bin Abi Sufyan maupun pengikut para Muawiyah bin Abu sehingga pengikut dari Ali bin Abi Thalib dan pengikut dari Muawiyah bin Abu Sufyan itu terjadi perselisihan sampai terjadi peperangan di daerah Siffin sehingga terkenal dengan namanya Perang Siffin. Dan pada waktu perang tersebut, kedua belah pihak itu sama-sama saling kuat sehingga pada waktu itu Muawiyah bin Abu Sufyan itu sudah mulai mengalami kelemahan, dan pada saat Muawiyah bin Abu Sufyan itu mengalami kelemahan, Muawiyah bin Abu Sufyan itu mengajak Ali bin Abi Thalib untuk melakukan perjanjian perdamaian. Dan
pada saat melakukan perjanjian perdamaian itu, Ali bin Abi Thalib mengutus Musa al-Asy'ari, sedangkan Muawiyah bin Abu Sufyan itu mengutus Amr bin As. Dan saat melakukan perjanjian perdamaian itu sendiri adanya penengahan. Dan pada saat adanya penengahan tersebut, si penengah tersebut malah memilih Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan dan berkhianat dari Ali bin Abi Thalib, sehingga kepemimpinan dari Ali bin Abi Thalib itu pindah ke Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan siapakah tokoh-tokoh yang ada saat peralihan antara Ali bin Abi Thalib kepada Muawiyah bin Abu Sufyan? Yang pertama yaitu dari Ali, yaitu Musa al-Asy'ari, terus Abdullah ibnu Abbas dan Ammar bin Yasir. Sedangkan yang berasal dari Muawiyah sendiri yaitu Ammar bin As dan Walid bin Uqbah. Terus apakah perbedaan dari khilafah dan daulah itu? Jadi khilafah itu yaitu sistem pemerintahan yang menganut syariat-syariat Islam, ataupun sistem pemerintahan yang menganut dengan hukum-hukum Islam. Sedangkan daulah yaitu sistem pemerintahan yang menganut sistem kerajaan. Terus soal yang nomor 3 yaitu bagaimana peradaban Islam di masa Daulah Umayyah, dan pada masa kepemimpinan siapa puncak dari peradaban Islam di masa Daulah Umayyah, dan sebutkan faktor-faktor penyebab keruntuhan Daulah Umayyah. Jadi peradaban Islam pada masa Bani Umayyah itu sendiri dikenal sebagai era yang agresif, dikarenakan pada waktu itu fokus kepemimpinannya yaitu perluasan wilayah dan juga penaklukan kembali daerah-daerah yang berhenti ditaklukkan pada waktu khalifah sebelumnya. Terus Daulah Bani Umayyah sendiri mengalami puncak kejayaannya pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tetapi kejayaan Umayyah ini sendiri tidak berlangsung lama karena Bani Umayyah itu mengalami keruntuhan. Dan faktor-faktor dari keruntuhan Bani Umayyah itu sendiri ada dua macam, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua dari faktor eksternal. Dan dari faktor internal itu sendiri yaitu sikap kemewahan dari para penguasa. Terus yang kedua itu sendiri dari perebutan kekuasaan. Dan yang faktor eksternal sendiri yaitu adanya kekuatan dari Bani Abbas dan juga adanya perselisihan antara suku Arabi dan suku Arabiyah di barat. Terus yang soal nomor 4 yaitu pendiri Daulah Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Sofah. Jelaskan secara singkat kenapa Abu Al-Abbas mendapat julukan As-Sofah, bagaimana peradaban Islam di masa Harun Ar-Rasyid, dan sebutkan faktor-faktor keruntuhan Daulah Abbasiyah. Jadi pendiri Daulah Abbasiyah itu mendapat julukan As-Sofah dikarenakan beliau itu mampu membunuh ataupun mampu menyingkirkan keluarga dari Bani Umayyah. Dan kenapa dipilih nama As-Sofah itu sendiri? Karena As-Sofah sendiri itu memiliki arti tulisan yang berdarah. Terus peradaban Islam pada masa Harun Ar-Rasyid itu pencapaiannya itu meliputi pendekatan dirinya kepada para sufi, melakukan pendekatan kepada para usul fikih dan para ilmuwan, sehingga Harun Ar-Rasyid itu memiliki kemampuan untuk berbicara beberapa macam bahasa. Terus faktor-faktor runtuhnya Daulah Abbasiyah itu sendiri ada dua, yaitu baik dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri yaitu faktor internalnya yaitu perebutan kekuasaan yang terjadi di kalangan keluarganya Bani Abbasiyah. Terus yang kedua itu pada waktu Bani Abbasiyah itu perluasan wilayahnya itu sangat luas, tapi itu tidak dibina secara tidak adanya pengawasan, sehingga itu penyebaran harta dari Baitul Mal itu tidak disebarkan secara adil. Dan bagi daerah-daerah yang merasa tidak adil tersebut melepaskan diri dari wilayahnya Bani Abbasiyah. Dan faktor eksternalnya yaitu adanya perang salib, terus adanya serangan dari tentara Mongol, dan berdirinya kerajaan Turki. Terus soal yang kelima yaitu jelaskan sejarah secara lengkap masuknya Islam ke Indonesia. Jadi agama Islam itu masuk ke Indonesia itu ada beberapa teori. Kalau nggak salah itu ada 4 teori. Yang pertama itu yaitu teori Gujarat, teori Persia, teori Cina, dan teori Mekah ataupun teori Arab. Teori Gujarat sendiri dikemukakan oleh Snook Hurpwonje
dan mengemukakan bahwa agama Islam itu masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang Gujarat ataupun pedagang dari India yang masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi. Dan teori tersebut diperkuat dengan adanya dengan adanya ditemukannya makam Sultan Malik As-Soleh yang nisannya terdapat yang nisannya itu coraknya itu sama dengan corak yang berasal dari Gujarat, India. Terus yang kedua itu yaitu berasal dari teori Persia, dikemukakan oleh Amir Hussein. Teori ini mengungkapkan bahwa uh, agama Islam masuk ke Indonesia itu melalui pedagang dari Persia pada abad ke-13 Masehi. Nah, teori ini sendiri diperkuat dengan teori tersebut diperkuat dengan adanya ataupun ditemukannya ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Setelah itu juga ditemukannya ataupun kesamaan dari peringatan 10 Muharram yang berada di Persia dan juga peringatan Tabuk yang berada di daerah Sumatera Barat. Terus yang ketiga yaitu teori yang berasal dari Cina. Teori ini mengungkapkan bahwa agama Islam itu masuk dibawa oleh pedagang Cina. Teori ini mengungkapkan bahwa pedagang yang pertama kali yang masuk ke Indonesia itu sendiri yaitu pedagang dari Cina. Nah, teori ini diperkuat dengan adanya pemimpin kerajaan Islam di Jawa Raden Patah yang masih memiliki keturunan dari Cina dan juga gelar-gelar raja yang menggunakan gelar-gelar Cina. Selain itu, uh, teori ini juga mengungkapkan bahwa agama Islam itu masuk dibawa oleh pedagang Cina yang mendarat di Palembang, ya sekitar pada abad ke-9. Terus yang terakhir yaitu teori Arab ataupun teori Mekah. Teori ini mengungkapkan bahwa agama Islam itu murni dibawa ke Indonesia pada abad ke-7 dengan tujuan murni untuk menyebarkan agama Islam oleh bangsa Arab ke bangsa Indonesia. Dan teori ini diperkuat dengan adanya perkampungan Arab yang berada di daerah Sumatera Barat dan juga kerajaan Samudra Pasai yang menggunakan mazhab Syafi'i yang pada saat itu masih terkenal di daerah Arab. Terus Islam masuk ke Indonesia ini sendiri itu ada beberapa faktor ataupun ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan Islam masuk ke Indonesia ataupun bagaimana cara Islam itu masuk Indonesia itu melalui beberapa cara yaitu perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan budaya. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.